Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita masuk ke tema 3 ya, tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1 yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran ke-1. Di dalam pembelajaran ke-1 terdapat 3 mata pelajaran, 1 bahasa Indonesia, 2 IPA, 3 IPS. Nah, sebelum belajar silahkan kalian berdoa ya, dan ucapan terima kasih kepada orang tua kalian yang telah membimbing kalian selama belajar. Nah, sekarang silahkan kalian perhatikan untuk pelajaran bahasa Indonesianya. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi ya. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir, supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, silahkan kalian baca kembali ya teks tersebut dan pahamilah isinya dengan baik, supaya kalian dapat mengisi pertanyaan yang akan Bapak berikan. Dan buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata adik Simba. Apa, di mana, kenapa, mengapa, dan bagaimana pada teks bacaan tadi. Bahasan IPA. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras, padi, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Beragam tumbuhan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tumbuhan sebagai sumber daya alam tentunya perlu dijaga keberadaannya. Dan silakan kalian baca juga tentang beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia di pembelajaran ke-1-nya. Untuk pelajaran IPS-nya silahkan kalian amati gambar di daerah pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Silahkan kalian baca ya penjelasannya di pembelajaran ke-1-nya, supaya kalian dapat mengisi pertanyaan atau kolom yang berada di halaman selanjutnya. Baca ya dengan cermat, mudah-mudahan kalian semua dapat mengerti dan dapat mengisi tugas yang Bapak berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.